Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Tanto Oto 3, channel yang mengulas seputar otomotif. Kali ini saya akan mengulas tentang mobil pertama kali yang ada di Indonesia. Tahukah sobat, kalau pemilik mobil pertama di Indonesia itu ternyata berasal dari Solo, Jawa Tengah. Beliau adalah Raja Keraton Kasunanan Surakarta. Ya, beliau adalah Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10. Beliau disebut menjadi pemilik mobil pertama di Indonesia. Mobil yang dimilikinya ternyata didatangkan langsung dari Jerman dengan harga 10.000 gulden atau sekarang setara dengan 83 juta. Mobil tersebut memiliki merek Benz Python yang dibuat tahun 1894. Dan tahukah sobat, mobil pertama yang dibeli oleh Sri Susuhunan Pakubuwono ini sangat mengejutkan orang-orang Belanda pada waktu itu. Pasalnya, mobil tersebut juga baru didatangkan ke Den Haag Belanda pada tahun 1896. Itu tandanya Indonesia lebih dulu mendatangkan mobil dibandingkan negara Belanda waktu itu. Berkat pembelian mobil itu, Indonesia tercatat menjadi negara pertama yang mendatangkan mobil di Asia Tenggara. Dalam pembelian mobil itu, Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 dibantu oleh penjual mobil yang bernama John C. Peter. Dialah yang mengurusi pemesanan hingga pengiriman mobil ke Indonesia. Karena waktu itu mobil tidak diproduksi secara massal seperti sekarang, mobil Benz Python baru dirakit setelah ada permintaan atau pemesanan dari pembeli. Ya, mirip dengan pembuatan bodi mobil penumpang, khususnya bus di pabrik karoseri. Sama seperti bus yang dibuat di karoseri, mobil buatan Karl Benz ini bisa dikustomisasi atau dibuat sesuai keinginan pembeli. Oleh karena itu, mobil Benz Python yang ada di dunia bentuknya berbeda satu sama lain. Namun, semua memiliki kesamaan, yaitu di bagian mesinnya yang berbahan bakar bensin dengan tenaga yang dihasilkan tak lebih dari 5 daya kuda. Berbeda dengan mobil masa kini dengan ban yang berisi udara, mobil Benz Python menggunakan ban mati seperti halnya pedati atau andong. Mobil Benz Python milik Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 oleh masyarakat Surakarta di masanya sering disebut dengan istilah kereta setan. Sebab transportasi mayoritas saat itu adalah kereta kuda. Ya, tentu masyarakat merasa aneh dengan mobil sang raja karena tidak ada kudanya. Penampakan mobil yang bergerak tanpa tenaga kuda menjadi pemandangan tak lazim bagi masyarakat waktu itu. Mobil Benz Python milik Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 saat ini tersimpan di sebuah museum di Den Haag, Belanda. Museum tersebut awalnya merupakan sebuah rumah yang digunakan oleh kolektor barang antik untuk menyimpan benda-benda koleksinya. Namun, keberadaannya akhirnya diketahui setelah 90 tahun lebih. Mobil tersebut dibawa dari Solo ke Belanda untuk diikutsertakan dalam sebuah pameran. Mobil itu tidak kembali ke tanah air lantaran meletusnya Perang Dunia I dan berakhirnya masa penjajahan Belanda. Saat ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri masih berupaya untuk memulangkan mobil milik Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 ke Indonesia. Perlu diketahui, kalau Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 ini dikenal sebagai Raja Surakarta yang paling berpengaruh sepanjang masa. Raja yang menjabat selama 46 tahun ini dikenal sangat bijaksana dan kaya raya karena punya naluri dagang yang sangat tinggi. Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 naik tahta pada 30 Maret 1893. Ia mendapat julukan sebagai pahlawan nasional Indonesia atas jasa dan peran aktif beliau dalam perjuangan pergerakan nasional. Raja Surakarta itu juga menjadi pelopor pembangunan sosial ekonomi dan pendidikan rakyat. Dalam pergerakan nasional, Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10 juga mendukung para pelopor perjuangan nasional melalui pemberian fasilitas, materi, keuangan, dan moral. Selain itu, ia berperan serta membantu pergerakan Budi Utomo dan pendirian Sarekat Dagang Islam. Nah, sobat, jadi jelaskan kalau Indonesia ini menjadi negara pertama yang mampu mendatangkan mobil sebelum mobil Benz Python masuk ke negara Belanda.
Terima kasih sobat, Anda sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti update video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.